Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapadiansa. Saya berasal dari Lokal D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode statistika. Yang pertama, metode statistika adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif yaitu metode statistik yang hanya mempelajari bagaimana cara mengelola, menganalisa, dan menyajikan data tanpa ada penarikan kesimpulan untuk memprediksi suatu kondisi secara umum. Contohnya dengan penyajian tabel, diagram, grafik, dan lainnya. Kemudian statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data gugus induknya, atau dengan kata lain, dari data yang ada kita membuat generalisasi atau menyimpulkan kemungkinan yang dapat terjadi berdasarkan data-data tersebut. Misalnya, data curah hujan selama 30 tahun. Jika rata-rata curah hujan pada bulan Juli tahun ini adalah 3,4, maka kita dapat membuat pernyataan bahwa bulan Juli tahun depan curah hujan yang terjadi dapat berkisar antara 3,2 kurang 3,5 cm, sehingga kita dapat meramalkan suatu kondisi berdasarkan data yang tersedia. Deskriptif ini telah mempelajari di mata kuliah metode statistik. Pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,50, 0,20, atau 0,89. Atau bilangan pecahan seperti 5/100, 20/100, 75/100. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil juga kemungkinan suatu kejadian atau akan terjadi. Jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, maka semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Kemudian distribusi binomial dan Poisson. Distribusi binomial adalah suatu yang kemungkinan jumlah hasilnya adalah 2, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Di sisi lain, tidak ada batasan hasil yang mungkin dalam distribusi Poisson. Distribusi Poisson di distribusi probabilitas teoritis didefinisikan sebagai fungsi yang memberikan probabilitas untuk setiap hasil yang mungkin dari percobaan statistik. Distribusi probabilitas dapat diskrit atau kontinu, di mana dalam variabel acak diskrit probabilitas total dialokasikan ke titik massa yang berbeda, sedangkan dalam variabel acak kontinu probabilitas didistribusikan pada berbagai interval kelas. Selanjutnya, perbedaan distribusi binomal dan Poisson adalah: yang pertama, distribusi binomal. Distribusi binomal adalah suatu di mana probabilitas jumlah percobaan berulang dipelajari. Yang kedua, hanya 2 hasil yang mungkin, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Kemudian lanjut ke Poisson. Yang pertama, distribusi Poisson memberikan jumlah peristiwa
independen terjadi secara acak dengan periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua, jumlah kemungkinan hasil tidak terbatas. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.